Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Gimana kabarnya adik-adik semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita semua, terutama pada saat kondisi pandemi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas tentang penghijauan sesuai dengan dasar dharma yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pengertian penghijauan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian menurut bahasa, dan yang kedua, pengertian menurut istilah. Menurut bahasa, pengertian penghijauan juga menjadi dua lagi. Yang pertama, penghijauan menurut bahasa yaitu proses, cara, dan perbuatan membuat supaya menjadi hijau. Sedangkan pengertian penghijauan menurut bahasa yang kedua adalah penanaman kembali pada lahan yang kosong ataupun lahan yang sudah gundul dengan pepohonan agar udara menjadi sejuk dan bersih, sehingga dapat mencegah dari berbagai bencana alam. Sedangkan menurut istilah, penghijauan adalah kegiatan penanaman pada kawasan lahan kosong dengan berbagai jenis pohon yang bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, atau meningkatkan fungsi lahan bagi lingkungan. Penghijauan sendiri memiliki fungsi dan peran penting bagi kelestarian lingkungan dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, mulai dari erosi, pencemaran udara, global warming, hingga bencana alam sebagainya. Penghijauan juga memiliki banyak manfaat loh adik-adik. Manfaat penghijauan antara lain, manfaat secara hidrologis. Pohon-pohon yang ditanam dalam proses penghijauan akan memiliki daya resap yang sangat tinggi terhadap air, sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dan dapat menjadi cadangan air pada saat musim kering ataupun musim kemarau yang sangat panjang. Yang kedua, manfaat secara orologis. Manfaat secara orologis adalah kemampuan akar pohon atau tanaman untuk mencegah erosi atau pengikisan tanah yang disebabkan oleh aliran air. Manfaat secara ekologis. Secara ekologis atau keseimbangan lingkungan, pepohonan hasil penghijauan menjadi salah satu komponen biotik yang tidak terpisahkan dalam lingkungan. Komponen biotik dan abiotik inilah yang saling bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan selaras. Manfaat secara klimatologis. Secara klimatologis, penghijauan akan menyerap karbon dioksida dan akan mengeluarkan oksigen dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Proses ini akan meningkatkan kualitas udara pada lingkungan sekitar dan mengurangi dampak pemanasan global. Manfaat secara edapis. Secara edapis, pohon-pohon yang ditanam setelah proses penghijauan akan menjadi tempat hidup, tempat tinggal, tempat berkembang biak bagi satwa-satwa yang ada di sana. Manfaat secara estetis. Secara estetis atau keindahan, penghijauan dapat mempercantik suatu wilayah. Bahkan kerap sekali pepohonan menjadi daya tarik tersendiri bagi lingkungannya. Manfaat secara protektif. Secara protektif, penghijauan dapat melindungi secara langsung ataupun tidak langsung kehidupan yang ada di wilayahnya. Contoh perlindungan secara langsung adalah penghijauan dapat melindungi kita dari sinar matahari, tiupan angin yang sangat kencang, dan yang lainnya. Sedangkan secara tidak langsung, penghijauan bisa melindungi kita dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Manfaat secara higienis. Secara higienis, penghijauan dapat menjadi penyaring udara, di mana udara itu menjadi sangat kotor dan disaring oleh tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar. Setelah itu, hasil penyaringannya akan diproses menjadi oksigen yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Selain itu, akar-akar pepohonan mampu menyaring air dalam tanah hingga menjadi air tersebut layak untuk dikonsumsi. Manfaat secara edukatif. Secara edukatif, pohon hasil penghijauan dapat menjadi laboratorium alam yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran secara langsung di alam terbuka. Manfaat secara rekreatif. Secara rekreatif, kawasan yang telah dilakukan penghijauan mempunyai daya tarik tersendiri yang dapat menjadi lokasi rekreasi dan tempat hiburan. Manfaat secara ekonomis.
Secara ekonomis, pohon-pohon hasil penghijauan akan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, baik pada bunga, buah, batang, akar, dan berbagai komponen pohon lainnya. Mengingat besar dan pentingnya manfaat penghijauan dan semakin maraknya kerusakan lingkungan, kita seorang pramuka hendaknya menjadi motor penggerak bagi masyarakat sekitar dalam menyelamatkan lingkungan melalui penghijauan. Nah, kali ini kakak akan memberikan contoh video tutorial menanam tumbuhan dengan media pot yang bisa adik-adik tiru di rumah. Video ini akan dipraktekkan langsung oleh kakak-kakak Dewan Penggalang MTSN 1 Lamongan. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Lintang Kusumastuti. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menanam tanaman lidah mertua. Di sini saya menggunakan pot sebagai media tanamnya. Lalu, bahan selanjutnya ada tanah yang sudah dicampur oleh pupuk dan sedikit air. Langkah yang pertama yaitu masukkan tanah yang sudah dicampur oleh pupuk ke dalam pot. Lalu, masukkan tanaman lidah mertua ke dalam pot. Agar tertimbun, tambahkan tanah lagi sampai tanaman lidah mertuanya tertimbun. Setelah tertimbun, siram air secukupnya. Dan selesai. Selain tanaman hias, kalian juga bisa menanam tanaman obat-obatan lainnya di rumah. Di sini saya sudah menanam tanaman bawang kucai 1 minggu yang lalu dan sudah tumbuh. Nah, tanaman bawang kucai ini selain bagus untuk ditanam di rumah, bawang kucai ini juga sangat baik untuk kesehatan. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nah, gimana adik-adik? Asik kan melakukan penghijauan? Intinya, kita bisa melakukan penghijauan di mana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, ayo kita jaga lingkungan kita agar kelak anak cucu kita bisa menikmatinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kakak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.